Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'dah. Saudara-saudara mahasiswaku, khususnya mahasiswa di Prodi HKI, 2 HKI, baik A maupun B yang berbahagia. Alhamdulillah, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan materi kita tentang usul fikih. Mudah-mudahan meskipun tidak dengan tatap muka secara langsung, saudara-saudara sekalian tetap mendapatkan ilmu. Kita berprinsip kepada kaidah ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat dijangkau seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu mulai hari ini saya akan seterusnya menyampaikan materi dan insya Allah nanti sampai selesai sesuai dengan silabi. Nah, saudara-saudara sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah istihsan. Ingat bahwa pada pembahasan awal kita membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian ijma, qiyas, dan yang terakhir istihsan juga sebagai sumber hukum Islam. Sekarang masalah maslahah mursalah, atau yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-maslahatul mursalatu. Ini juga di kalangan ulama dijadikan dasar atau pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Apa itu maslahah mursalah? Saudara-saudara sekalian, yang pertama tentang pengertian maslahah mursalah. Ya. Pengertian maslahah mursalah. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang pengertian baik secara etimologi dan secara terminologi, maka perlu dijelaskan dulu bahwa pengertian maslahah mursalah itu harus kita jelaskan dulu tentang pengertian maslahah. Kenapa? Karena itu ada kata-kata mursalah. Ada maslahah, ada maslahah mursalah. Maka sebelum sampai kepada maslahah mursalah, kita jelaskan dulu tentang maslahah itu sendiri dan nanti akan sampai kepada maslahah mursalah. Secara etimologi atau secara bahasa, secara lughawi, maslahah itu berasal dari kata-kata solaha, yang berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Kata maslahah itu merupakan isim masdar yang semakna dengan solah, yang berarti manfaat atau bebas dari kerusakan. Oleh karena itu pengertian maslahah dalam bahasa Arab sering diartikan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Inilah tentang gambaran maslahah. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana maslahah secara terminologi? Ada beberapa pendapat saudara-saudara sekalian, ya nanti yang kalau saudara kesulitan ya ngambil aja salah satu atau mengambil intisarinya. Antara lain yang perlu saya cantumkan adalah pendapat Al-Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa menurut asalnya, masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadharatan atau kerusakan. Namun hakikatnya dari masalah itu atau secara hakikat, beliau mengatakan al-muhafazatu ala maqsudi syar'i. Memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua menurut Al-Khwarizmi memberikan definisi maslahah sebagai berikut.
al-muhafadhu ala maqsudi syar'i bidaf'il mafasidi anil khalqi. Maslahah itu artinya memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Lalu yang ketiga menurut At-Tufi yang kemudian dinukil oleh Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya Al-Maqasid Al-Amah li Syariatil Islamiyah, beliau mendefinisikan masalah itu adalah ibaratun anil muaddi ila maqsudi syari'i ibadatan aw adatan. Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadah atau adat istiadat. Nah, kesimpulannya saudara-saudara sekalian, jadi yang dimaksudkan maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan keselamatan, dan menghindarkan kerusakan bagi manusia. Sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum Islam. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, maslahah di dalam kajian usul fikih ini di samping mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadah, menghindarkan kerusakan, tetapi tetap sejalan dengan hukum syara. Ini yang penting. Oleh karena itu kita dapat memahami bentuk maslahah itu lalu ada dua. Bentuk yang pertama adalah jalbul masolih, yaitu mendatangkan manfaat. Bentuk yang kedua adalah daf'ul mafasid, menghindari kerusakan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi segala bentuk yang mendatangkan kemanfaatan dan akan menghindarkan mafsadah dan itu sejalan dengan syariah, itulah yang kita maksudkan dengan maslahah. Saudara-saudara sekalian, sekarang pengertian mursalah. Karena di situ ada maslahah, mursalah. Mursalah itu sendiri apa artinya? Mursalatun artinya dilepas atau dibiarkan. Maksudnya tidak ada petunjuk syara tentang diakui atau ditolaknya, namun diserahkan kepada ijtihad manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis itu diakui. Ada beberapa hal yang oleh Al-Quran dan hadis atau oleh nas itu ditolak. Nah, yang dimaksudkan mursalah itu adalah sesuatu yang tidak dijelaskan bagaimana diterima atau ditolaknya. Itulah pengertian mursalah. Nah, setelah kita memahami maslahah, memahami mursalah, maka sekarang bagaimana pengertian maslahah mursalah? Saudara-saudara sekalian, maslahah mursalah atau biasa disebut dengan istislah adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara dalam penetapan hukum, namun tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sesuatu yang mendatangkan manfaat, menghindarkan mafsadah menurut akal manusia, tetapi di sini tidak dijelaskan diakui atau tidaknya oleh Al-Quran maupun Al-Hadis dan dibiarkan agar manusia menggunakan akalnya menggunakan nalarnya untuk menentukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang beberapa definisi maslahah mursalah. Kalau tadi di depan definisi maslahah, sekarang definisi maslahah mursalah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa merumuskan tentang maslahah mursalah sebagai berikut. Malam yashhad lahu minasyar'i bil butlani wala bil i'tibari nassun muayyanun. Apa-apa
atau maslahah yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, menurut Jalaluddin Abdurrahman memberikan rumusan yang lebih luas, yaitu al-masalihul mulaimatu li maqasidis syari'i wala yashhadu laha aslun khasun bil i'tibari au bil ilghai. Maslahah yang selaras dengan tujuan syari'. Syari' itu pembuat hukum dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan dengan pengakuan atau penolakannya. Jadi ini hampir senada. Kemudian yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau memberikan rumusan yang dimaksudkan dengan maslahah mursalah adalah innaha maslahatun lam yarid anis syari'i dalilun li'atibariha aw li'ilghaiha. Maslahah mursalah itu maslahah yang tidak ada dalil syarak yang datang untuk mengakui atau menolaknya. Kemudian yang keempat adalah menurut Abu Zahra. Beliau memberikan definisi yang dimaksudkan dengan maslahah mursalah adalah yal masalihul mulaimatu li maqasidis syari'il islamiyyi wala yashhadu laha aslun khasun bil itibari awil ilghai. Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat dan syariat Islam tentu saja, dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Jadi maslahah itu memang selaras antara menurut pendapat akal manusia dan hukum syarak. Nah, saudara-saudara sekalian, dari definisi ini maka kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting hakikat maslahah mursalah. Yang pertama yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Jadi intinya sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang baik menurut akal itu harus selaras dengan dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Jadi tidak bisa kalau akal itu atau menurut pendapat manusia itu ada manfaatnya, tapi menurut syarak itu tidak. Contoh semisal judi. Judi itu bagi yang menang itu manfaatnya besar. Ya hanya berkorban uang mungkin hanya 1.000 mendapatkan berapa juta. Atau minuman khomer. Minuman khomer itu bagi yang meminum mungkin bermanfaat, segar, sehat. Tetapi itu akan merusak akal, artinya tidak sejalan. Nah, yang ketiga itu, sesuatu yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut, tidak ada petunjuk dari syarak baik yang baik yang menerima atau mengakuinya maupun yang menolaknya. Jadi jelas di sini ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama, sesuatu itu memang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadah. Yang kedua, harus sesuai dengan hukum syarak. Dan yang ketiga, hukum syarak tidak menjelaskan diterima maupun ditolaknya. Inilah yang disebut dengan maslahah mursalah. Nah, ini dijadikan pertimbangan di dalam menentukan hukum. Ayat tidak ada, hadis tidak ada, ulama tidak pernah sepakat. Kemudian kias analog juga tidak ada. Kalau dilihat istihsan, apakah dulu di ayat maupun hadis ada kemudian mengalami pergeseran, dicari juga tidak ketemu. Nah, apakah kemudian ketika ini terjadi di masyarakat kemudian tidak ada solusinya? Oh, ada. Atas dasar pertimbangan dan ini tidak mendatangkan maslahah dan ini tidak bertentangan dengan syariah. Dan ternyata ayat maupun hadis juga mendiamkan. Nah, inilah yang dimaksudkan.
Nah selanjutnya saudara-saudara sekalian kita berbicara tentang macam-macam maslahah. Yang pertama maslahah dilihat dari segi kekuatannya atau dilihat dari tingkatannya. Yang pertama namanya maslahah daruriyah, yaitu maslahah yang primer. Artinya kemaslahatan yang keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jika kemaslahatan itu tidak terwujud, maka akan timbul bahaya, akan timbul kehancuran atau kerusakan. Seperti sholat 5 waktu. Nah di dalam agama ini kalau orang sampai tidak menjalankan sholat ya akan hancur. Dalam pengertian dia nanti di akhirat akan sangat menderita. Makan dan minum. Orang hidup kok tidak makan, tidak minum. Nah, ini kebutuhan yang pokok dan itu mendatangkan masalah. Oleh karena itu ini termasuk yang namanya masalah primer harus diwujudkan. Jika tidak akan timbul kebinasaan, kerusakan dan sangat berbahaya. Yang kedua namanya masalah hajiyah, yaitu masalah sekunder. Masalah yang betul-betul dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Namun jika suatu itu tidak ada atau tidak terwujud, kehidupan tidak akan hancur, hanya mengalami kesulitan. Contoh orang harus menjalankan sholat, tapi dalam kondisi yang sulit di perjalanan, maka boleh sholat qashar. Nah, di sini sholat jamak atau sholat qashar itu adalah suatu kebutuhan yang sekunder. Makan yang enak. Ya, kalau kebutuhan makan itu jelas itu primer. Tapi yang enak, yang bergizi itu adalah sekunder. Nah kemudian yang ketiga namanya masalah tahsiniyah. Masalah tahsiniyah itu masalah tersier. Masalah yang dibutuhkan oleh manusia namun sekedar sebagai pelengkap. Tidak akan membuat kerusakan. Sebagai contoh memakai baju yang baik dan sopan ketika sholat. Sholat itu sendiri adalah maslahah daruriyah, harus. Kemudian sholat itu dilakukan dengan syarat rukunnya, sholat itu dilakukan dengan jamaah, itu adalah maslahah yang hajiyah. Nah sekarang ketika sholat harus menutup aurat dan menutup auratnya itu dengan pakaian yang sopan dan bagus, itu tahsiniyah. Artinya mohon maaf kalau kita sholat pakai kaos oblong sama celana di bawah lutut sudah sah. Tetapi alangkah naifnya kalau kita menghadap Allah kok dengan pakaian semacam itu. Oleh karena itu dengan pakaian yang sopan dan baik itu adalah tahsiniyah. Kemudian yang kedua, lihat dari keserasian dan kejalanan antara tujuan syariat dan anggapan akal. Artinya begini saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Quran maupun hadis itu menganggapnya atau mengakuinya, akal juga mengakuinya. Nah, mengakui atau tidaknya menurut syariah dan menurut akal, lah ini masalah dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya maslahah mu'tabaroh. Maslahah mu'tabaroh itu artinya maslahah yang diakui oleh hukum syara. Akal menerima, akal mengakui dan juga diakui oleh hukum syara. Nah, ini namanya maslahah mu'tabaroh. Kemudian yang kedua namanya maslahah mulghah, yaitu masalah yang ditolak atau tidak diakui oleh syara. Maksudnya masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan atau tidak dianggap oleh syara. Dan di situ tidak ada petunjuk syara yang menolaknya. Sebagai contoh, memberikan sanksi kepada orang kaya yang menggauli istrinya di siang hari. Kalau orang kaya menggauli istrinya di siang hari, kok dihukum dengan memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin? Nah, ini tidak kapok.
biar jera disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Mestinya kan begitu. Tetapi ternyata menurut syariah itu tidak bisa. Ketika orang itu masih bisa memerdekakan budak, kemudian bisa memberikan makan kepada 60 fakir miskin, kok kemudian diganti dengan puasa, itu tidak bisa. Padahal mestinya puasa itu lebih menjadikan orang itu jera, tidak melakukan lagi. Nah, ini namanya masalah mulghah. Artinya tidak diakui. Ada kemaslahatannya tapi tidak diakui. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi pokok pembahasan yang namanya masalah mursalah. Artinya ada manfaat, ada kebaikan, akan tetapi tidak dijelaskan, diterima atau ditolaknya. Nah, ini masalah mursalah secara lebih luas sudah diterangkan di bagian pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya adalah maslahah dan tujuan syariah. Jadi syariah itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Itulah yang namanya tujuan syariah atau maqasidus syariah. Jadi ditetapkannya hukum syara itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau hamba Allah, dan ini sering disebut dengan istilah li tahqiqi masalihil ibad, untuk mewujudkan tujuan syariah atau untuk mewujudkan ini mohon maaf ada kesalahan sedikit, bukan ibar tapi ibad, itu bukan ro tapi dal. Jadi li tahqiqi masalihi bukan maqasidi. Tolong saudara-saudara ralat itu ada kesalahan ketik, yang terakhir itu li tahqiqi masalihil ibad, bukan maqasidil ibar tapi li tahqiqi masalihil ibad, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba atau orang. Nah, terkait dengan itu ada 5 tujuan pokok syariat. Jadi syariat Islam itu ditetapkan itu untuk mewujudkan 5 kemaslahatan. Yang pertama namanya hifdzuddin, memelihara agama. Yang kedua namanya hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aqli, memelihara akal. Keempat hifdzun nasli, memelihara keturunan. Sedangkan yang terakhir atau kelima adalah hifdzul mali, memelihara harta. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi maksudnya ketika kita itu menetapkan hukum di dalam Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' qiyas tidak ada, istihsan juga tidak, tapi atas dasar kemaslahatan yang arahnya kepada kemaslahatan yang 5 itu berdasarkan nalar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan syariah, itulah yang dimaksudkan penetapan dengan maslahah mursalah. Selanjutnya pembahasan kita sampailah kepada kehujahan maslahah mursalah. Dulu pada tatap muka yang terdahulu saya sudah pernah menyampaikan, jadi mulai dari istihsan, masalah mursalah, nanti uruf, dzari'ah, istishab, qaulu sahabi, syar'u man qablana, itu termasuk ijtihadiyah yang mukhtalafih. Artinya penetapan hukum berdasarkan hasil ijtihad dan diperselisihkan. Oleh karena itu termasuk masalah mursalah yang menjadi pembahasan kita pada saat ini. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan atau bisa menetapkan hukum Islam berdasarkan maslahah mursalah, tetapi juga ada sebagian ulama yang menolaknya. Nah, yang membolehkan itu berdasarkan alasan bahwa fakta hukum syara itu sangat memperhatikan kemaslahatan bagi manusia. Rasul diutus membawa agama menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Surah Al-Anbiya ayat 107. Aku tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Ada juga hadis Nabi la dororo wala diroro. Tolong ini cek ada kesalahan tulis, bukan la doruro tapi la dororo wala diroro. Rawahu Ibnu Majah, bukan Ibnu Hajah, wa Daruqutni. La dororo wala diroro, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. La dororo wala diroro itu artinya tidak boleh menimbulkan madarat bagi diri sendiri dan tidak boleh menjadikan sesuatu itu menimbulkan madarat bagi orang lain. Nah, maslahah mursalah ini adalah sejalan dengan ayat tadi dan sejalan juga dengan hadis la darara wa la dirar, karena adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Alasan yang kedua, kehidupan ini terus berkembang. Kemaslahatan juga terus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Jika kemaslahatan itu terbatas pada kemaslahatan yang diakui oleh syara, maka syariat ini menjadi sempit, mengalami stagna, terbatas, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka maslahah mursalah inilah untuk menjawab. Jadi hukum yang tidak bisa ditetapkan, tidak ada dasarnya dari ayat, dari hadis, ijma, qiyas maupun istisad, salah satunya adalah pertimbangan maslahah mursalah. Yang ketiga merupakan kenyataan bahwa para sahabat ketika memberi fatwa banyak yang berdasarkan adanya kemaslahatan. Bagi contoh tentang bagaimana Al-Quran itu dibukukan dalam mushaf. Ini dimulai pada zaman Khalifah Abu Bakar atas pertimbangan dengan itu akan masalah. Padahal dulu zaman Rasulullah tidak. Yang kedua, sahabat Umar tidak memberikan zakat kepada kelompok mu'alaf karena sudah lama masuk Islam. Karena dulu menurut pemikiran sahabat Umar itu orang yang baru masuk Islam itu agar kerasan, agar bisa tetap tenang di dalam memeluk Islam, maka diberi santunan. Ini orang sudah lama kok tetap diberi zakat terus, lah itu nanti tidak ada kemandirian, maka kemudian di stop. Ini atas dasar kemaslahatan. Kemudian ulama yang menolak juga atas dasar pemikiran. Yang pertama, penetapan hukum berdasarkan maslahah ini dikhawatirkan di dalam menetapkan hukum itu hanya berdasarkan hawa nafsu. Jadi ini memang bertentangan. Yang satu itu membolehkan, yang satu tidak. Ini ibarat kita mobil itu yang satu rem, yang satu gas. Nah, maka biar kita itu stabil di dalam tidak boleh atas dasar maslahah tetapi kemudian bertentangan. Yang kedua, masalah itu hanya dua, diakui oleh syara atau ditolak. Jika ada masalah mursalah, maka berarti ada maslahah yang berada di dua tempat. Dan ini mustahil. Ini pendapat orang yang menolak. Yang namanya masalah ya diterima atau ditolak, sudah. Nah ini masalah kok di tengah-tengah. Kadang diterima, kadang ditolak. Atau diterima, ditolak. Ini kan berada di dua yang kontradiktif. Ini mustahil. Oleh karena itulah masalah mursalah tidak ada. Yang ketiga, apabila ada hukum ditetapkan berdasarkan masalah mursalah, maka tidak ada kepastian hukum akibat berubah-ubahnya sesuai dengan kemaslahatannya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Jadi pendapat ulama yang menolak yang ketiga ini, kalau atas dasar kemaslahatan, orang sekarang menganggap ini maslahah, bagi yang lain bukan. Lalu yang sekarang maslahah, nanti masa yang akan datang bukan. Sementara yang sekarang bukan maslahah, yang akan datang bisa menjadi maslahah. Jadi lalu tidak ada kepastian. Oleh karena itu sebagai kesimpulan saudara-saudara sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa maslahah mursalah itu bisa dijadikan dasar atau pertimbangan untuk menetapkan hukum,
tetapi dengan beberapa kriteria, tidak hanya atas dasar pertimbangan akal atau nalar saja, tetapi juga harus atas dasar apakah itu menyimpang apa tidak dari syariat, jadi tidak seenaknya. Demikian perkuliahan pada saat ini sampai sini, dan sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian, agar nanti saudara-saudara sekalian membaca usul fikih karya Profesor Dr. Amir Syarifuddin di jilid 2 tentang masalah mursalah, termasuk yang lain-lain, ada istisan, ada masalah mursalah, kemudian dzari'ah dan lain sebagainya. Yang kedua, saya persilahkan untuk membaca disertasi saya. Di situ dibahas tentang istisan dan masalah mursalah di dalam disertasi yang berjudul Pendayagunaan Zakat Produktif, kajian tentang metode istinbat hukum perspektif usul fikih. Nah, itu nanti di dalamnya ada istisan dan ada masalah mursalah. Nanti mungkin kalau bingung salah satu mahasiswa untuk ketemu saya, untuk saya tunjukkan kitabnya. Nah, kalau yang lain-lain, saudara silakan juga membaca beberapa kitab usul fikih, termasuk yang menurut saya itu agak mudah bahasanya, itu usul fikih karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Demikian, insya Allah nanti saya sambung kembali. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian tetap bisa mengikuti dan tetap bisa memahami meskipun tidak dengan tatap muka secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.